kelancaran, diberi keberkahan dalam mengikuti pembelajaran di hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama, nggih. Nanti doa Allahumma inni as'aluka gitu, nggih. Siap ya anak-anak, nggih. Tangannya nggih diangkat, khusyukan berdoa mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nggih. Insyaallah udah siap ya anak-anak. Siapkan buku. Kali ini modul ya. Modul untuk minggu ini, modul yang kedua. Dia siapkan, dibuka untuk modul yang hari Rabu, nggih. Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Dan alat tulisnya ya. Insyaallah siap nggih. Di hari ini udah banyak yang mengikuti Zoom-nya 21 nggih, alhamdulillah. Kurang lebihnya nggih. Ya ditampilkan aja. Nah, nanti di sela-sela kegiatan pembelajaran nanti ustazah mau tanya nggih kepada anak-anak, tanya jawab ya. Nggak usah takut, nggak usah malu-malu nggih, nggak usah takut salah. Insyaallah udah siap ya buku modulnya dan alat tulisnya. Ya. Ini sudah Mbak Levi, Mbak Sonia, Mbak Fiona. Ya, banyak nggih, kurang lebih tadi ada berapa? 21 nggih. Di jumlah kelas 3 ini ada 43 ya. Di kelas 3B 21, yang 3A 22. Banyak nggih. Udah siap nggih. Untuk pembelajaran di hari ini masih di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Nah, minggu ini yaitu di bagian subtema 3. Lah ustazah di sini mau menerangkan 2 materi ya. Slide berikutnya, di itu siswanya dihilangkan dulu ya. Di kegiatan pertama ini anak-anak nanti akan mempelajari tentang makna bersatu dalam keberagaman. Tahu nggih maksud apa dari keberagaman itu? Keberagaman itu ya antara anak yang satu dengan yang lainnya itu pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya itu, nggih. Nanti biar lebih paham kita bahas bersama-sama ya. Makna bersatu dalam keberagaman. Lah, kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Yaitu itu yang terpenting, yang utama ya. Kita harus mensyukuri pemberian dari Allah ya. Dihargai juga keberagaman yang ada. Contohnya apa ya? Contohnya kemampuan nggih. Kemampuan setiap anak itu juga Allah memberi kemampuan ke setiap anak juga berbeda-beda. Ada contohnya nggih, ada yang di situ contohnya dalam bermain lompat tali contohnya ya. Di situ ada yang mampu sampai setinggi telinga. Insya Allah udah pada mempraktekkan bermain lompat tali nggih. Nah, di situ dari lutut sampai kepala nggih. Di situ ada yang mampunya sampai telinga ataupun di situ ada yang mampunya sampai kepala. Di antara setiap anak itu berbeda atas kemampuannya. Nah, dengan perbedaan itu diusahakan anak-anak menghargai nggih keberagaman yang ada. Contohnya lagi, si anak A mampu
di situ kalau menggambar sangat indah sekali ya, atau melukis itu indah sekali. Sedangkan yang anak si B kalau menggambar itu ya hasilnya seperti itu, enggak, kalau setiap ada pelajaran menggambar enggak mau, karena enggak suka, enggak suka dengan materi menggambar. Ataupun sebaliknya, si A ini tadi ya suka menggambar, tapi dengan olahraga, dia tidak suka bermacam-macam bentuk olahraga, dia tidak mau, tidak suka. Ya kalau seandainya di situ mengikuti pelajaran olahraga ya sekedar mengikuti, tidak diimbangi dengan hati yang senang, karena dia senangnya ya menggambar itu. Atau terus yang si B itu senangnya dengan olahraga, berbagai macam olahraga. Mereka si B itu sepak bola ya bisa, terus badminton ya bisa, pokoknya berbagai macam olahraga bisa, karena si anak si B itu suka dengan olahraga. Itu adalah keberagaman, perbedaan kemampuan. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Tidak boleh terus mengolok-olok ya, menjelek-jelekan si anak itu tidak mampu dengan hal tersebut, itu tidak boleh. Terus yang bawahnya, sikap bersyukur, saling menyayangi dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Ini bersyukur, menyayangi, menghargai itu merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Tidak hanya itu, di situ juga perintah dari Allah ya, perintah dari Allah bersyukur, menyayangi sesama teman, menyayangi sesama saudara ya, itu juga perintah dari Allah. Kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saat ini anak-anak belajar di rumah, masih di dalam rumah, kita menyayangi kakak yang punya kakak, menyayangi adiknya juga, terus menghargai seandainya adik di situ tidak bisa mengerjakan soal ini, kakak bisa membantunya seperti itu. Atau sebaliknya, kalau kakak minta bantuan kepada adik untuk mengerjakan, contohnya membersihkan rumah bersama-sama, itu juga adik ya diusahakan di situ membantu, saling membantu kepada saudara. Itu adalah termasuk perintah dari Allah, termasuk itu juga kemandirian ya. Kemandirian itu ya banyak sekali ya contohnya. Insya Allah anak-anak di kelas 3 ini insya Allah sudah mandiri semuanya ya. Contohnya saat ini menyiapkan buku atau modulnya, alat tulisnya sendiri, itu juga termasuk mandiri gitu, itu adalah contoh yang kecil, banyak ya contoh kemandirian. Selanjutnya insya Allah sudah paham ini ada sebuah gambar ya, anak-anak perhatikan gambarnya. Itu anak-anak sedang belajar kelompok, berdiskusi ya di sekolah. Itu berpendapat dan menghargai pendapat teman merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ini jadi berpendapat dan menghargai pendapat teman merupakan contoh sila keempat ya. Di situ mungkin ada yang usul, memberi usul, memberi saran. Seandainya saran itu tidak diterima, supaya di situ tetap dihargai ya, tetap dihargai. Tidak boleh terus marah-marah, usulku nggak diterima, itu nggak boleh. Yang baik adalah menghargai, menghargai pendapat teman. Itu adalah merupakan sila keempat Pancasila. Kita terapkan di lingkungan sehari-hari juga, Seandainya di situ kakak ataupun adik ataupun orang tua menyarankan untuk hal yang baik, itu harus
dihargai, nggih, dipraktekkan nggih. Selanjutnya slide berikutnya. Nah, ini nanti Ustazah minta amal soleh untuk anak-anak menjawabnya, nggih. Coba perhatikan dulu gambarnya, di situ berada di lingkungan sekolah nggih, di kelas nggih. Itu ada anak yang menghapus papan tulis, terus menata kursi nggih, terus membersihkan lantai nggih, menyapu. Terus itu satu anak itu sedang apa itu? Nah, cuma diam saja. Nah, harusnya gimana? Saling bantu membantu, bekerja sama. Nah, ini pertanyaannya. Pengamalan sila Pancasila keberapakah kegiatan berikut? Ya, pengamalan sila Pancasila keberapakah kegiatan berikut? Ya. Tampilkan nggih Ustadz anak-anaknya ya. Tanya jawab siapa yang bisa menjawab di slide yang tadi sebentar nggih ya. Itu tadi nggih, bekerja sama membersihkan kelas. Kalau dulu saat anak-anak tatap muka di sekolahan nggih, ada yang piket kelas. Nah, itu entah itu pagi ataupun pulang sekolah. Nah, itu merupakan pengamalan sila keberapa? Siapa yang tahu? Amal soleh acungkan tangan. Ya, Mbak Prana, pinter. Amal soleh mic-nya ya. Mic-nya dihidupkan. Yang keras nggih. Sila keberapa itu? Enggak dengar Ustaz. Sila keberapa? Diulangi nggih amal soleh. Sila keberapa Mbak Prana? 4. Nggih, 4 ya. Coba yang lain nggih, pinter, sudah berani menjawabnya. Coba yang lain nggih, masih soal ini. Bekerja sama membersihkan kelas. Siapa yang berani acungkan tangan? Kalau nggak ada Ustazah tunjuk loh. Siapa yang mau menjawab? Nggak ada ini. Oh, Mbak Sonia. Nggih, Mbak Sonia, amal soleh mic-nya dihidupkan. Sila keberapa gambar tersebut? Nggih, pinter. Tadi Mbak Prana jawab sila keempat nggih. Ya, betul. Yang betul itu adalah sila ke 3 nggih. Enggak apa-apa, yang salah tadi enggak usah nangis nggih. Nah, ini Ustazah betulkan, yaitu termasuk sila ketiga. Kenapa Ustazah kok termasuk sila ketiga? Sila ketiga itu bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Nah, ini bekerja sama membersihkan kelas itu merupakan bersatu nggih. Contoh untuk bersatu untuk bekerja sama membersihkan kelas. Nah, bantu membantu itu juga termasuk sila ketiga ya. Oke, terus selanjutnya slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa anak yang sedang berdoa. Seperti tadi anak-anak sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ini merupakan sila keberapa? Insya Allah dari kelas 1 sudah dijelaskan ya, Mbak Ravenska. Amal soleh dihidupkan mic-nya. Sila keberapa? Yang keras, mic-nya dihidupkan.
Sila berapa? Nggih, pinter ya. Sila ke-1 nggih, ketuhanan yang maha esa apa esa? Yang betul itu esa nggih. Ketuhanan yang maha esa. Nah, ini berdoa ini termasuk sila pertama, sila ke-1. Insya Allah dari kelas 1, kelas 2 dan ini kelas 3 diulang-ulang kembali nggih. Contoh-contoh sila Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Insya Allah sudah paham nggih. Yang lainnya yang belum tunjuk jari diberi kesempatan nanti lagi ya. Tetap semangat nggih. Terus amal soleh slide berikutnya. Ya, anak-anak di ini Gus. Ya, ini ada di tugas modul kalian nggih. Ada 2 soal. Nah, ini Ustazah baca dulu. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Nah, jadi ada temanmu yang mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Bagaimana caranya melompat tali itu bagaimana? Belum tahu. Nah, terus sikap yang akan kamu lakukan itu bagaimana? Nah, coba kalian diskusi nggih di rumah, dijawab nggih. Kalau seandainya kalian sendiri kok belum bisa tanya nggih kepada orang tua. Sikap yang akan kamu lakukan itu bagaimana kalau melihat temanmu mengalami kesulitan. Terus yang soal keduanya, kamu melihat salah satu temanmu itu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Nah, jadi di situ ada salah satu anak yang mengejek teman ya, yang mengalami kesulitan saat melompat. Nah, sikap yang akan kamu lakukan adalah sikap yang baik itu bagaimana? Sikap yang akan kamu lakukan kalau seandainya di situ melihat temanmu mengejek teman lain ya. Cukup 2 soal itu kalian jawab nggih yang ada di modul itu. Kalau seandainya kalian sendiri belum yakin dengan jawaban sendiri, boleh tanya kepada orang tua di rumah atau kakak yang punya kakak nggih. Insyaallah itu adalah materi yang pertama nggih. Menapa tadi? Bersatu dalam keberagaman ya. Selanjutnya materi yang kedua. Nah, ini matematika nggih. Perkalian bilangan dengan cara bersusun. Nah, ini. Jadi minggu ini anak-anak Ustazah beri materi kemandirian. Ini Ustazah suruh menghafal perkalian dari 1 sampai kemarin itu Ustazah tulis sampai 6 nggih. Dari 2 kali 1, 2 kali 2. Nah, itu amal soleh itu dihafal. Karena minggu ini sudah masuk di perkalian nggih, perkalian bilangan dengan cara bersusun ya. Ayo ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Nah, seperti yang minggu kemarin sama Ustazah Uswah ya, itu sudah masuk materi penjumlahan berulang. Nah, itu merupakan perkalian ya. Penyelesaian perkalian juga dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Nah, itu. Jadi ada 2 cara nggih. Di situ ada yang bersusun panjang dan ada yang bersusun pendek. Seperti apa tahu Ustazah? Nah, kita bahas bersama-sama setelah ini ya. Slide berikutnya. Nah, ini nggih. Ada 1 soal. Di situ Ustazah beri contoh itu sebagai contoh bagaimana cara bersusun panjang. Nah, kita perhatikan nggih.
Di sebuah toko ikan ada 3 akuarium. Setiap akuarium itu berisi 15 ikan hias. Berapa jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Nah, kalau minggu kemarin itu bersusun penjumlahan bersusun nggih, 15 ditambah 15 ditambah 15. Nah, kalau minggu ini sudah masuk di perkalian. Nah, soal seperti itu bisa diselesaikan dengan perkalian. Nah, diperlihat nggih, lihat seksama. Penyelesaiannya yaitu ada contoh nggih, 234 dikali 4. Nah, ini Ustazah punya papan tulis biar lebih jelas nggih. Sebentar ya, biar lebih jelasnya. Ini salah satu contoh, nanti amal soleh dipahami betul-betul nggih, karena di modul itu ada 3 soal ya. Nanti dijawab ada 2 cara, bersusun panjang dan bersusun pendek, seperti itu ya. Yang tengah itu terus kelihatan enggak ya? Ada tampilan sampai anak enggak? Enggak. Amal soleh diperhatikan nggih. Ini ada bilangan 234 dikali 4. Nah, disusun nggih di bawah. Terus digaris dikali. Nah, cara panjangnya coba perhatikan nggih, ini. Kalian lihat yang bagian ini dulu. 234 ini dipanjangkan dulu. Seperti minggu yang lalu nggih. 200 ini adalah ratusan. Ustazah garis nggih, ini 200 ini ratusan. Yang 3 ini adalah puluhan, ditulis 30. Yang ini 4 adalah satuan, tulis 4. Insyaallah udah paham sampai sini. 200. Oh iya. Ustazah ulangi nggih. 200 ini adalah ratusan, terus 30 ini adalah puluhan, ditulis 30. Terus yang ini 4 ini adalah satuan, ditulis 4. Ya. Jadinya 200 ditambah 30 ditambah 4. Ini adalah cara panjangnya, dipanjangkan. Terus setelah itu setiap bilangan ini itu dikali 4 semuanya. Nah, lihat yang bawah ini ya. Yang satuan dulu yaitu adalah 4. Semua dikali 4. 4 dikali 4. Berapa anak-anak? Ya, 16. Tulis 16 seperti itu, ya. Selanjutnya yang bagian puluhan adalah 30. Nah, ini 30 dikali 4. Kan tadi semuanya dikali 4 nggih. Nah, ini 30 dikali 4 berapa? Seandainya biar lebih paham, nolnya ini ditutup dulu. Nah, biar lebih paham nggih, jadinya nih, nolnya ditutup dulu. Tinggal 3 kali 4 berapa? 12. Nah, kalau sudah ditambahi 0 di sini. Nah, gitu nggih. Jadinya 120
Ini adalah puluhan, ditambahi 01 gitu ya. Selanjutnya yaitu 200 ini yang bagian ratusan. 200 dikali 4. Nah, biar anak-anak lebih paham, bisa nolnya ini ditutup nggih. Tinggal 2 nggih, bilangan 2. Nah, 2 dikali 4 berapa? Yaitu 8. Nah, sampai di sini tinggal ditambahi 02 karena ratusan nggih. Ratusan itu nolnya 2 gitu. Jadinya 800. Udah paham? Setelah semuanya dikali 4 ya. Nah, ini semuanya dijumlah. 6 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya yaitu 6 ya. Nah, ini anak-anak supaya dalam menulis itu diluruskan nggih. Satuan lurus satuan terus sampai bawah. Terus puluhan juga lurus puluhan sampai bawah. Nah, kalau kalian menulis miring-miring, satuan tidak lurus dengan satuan malah lurus dengan puluhan, nah itu menyebabkan hasil jawabannya salah gitu nggih. Nah, sekarang yang puluhan, 1 ditambah 2 ditambah 0 hasilnya adalah 3 ya. Terus sekarang yang ratusan, ratusannya yaitu 1 ditambah 8 berapa? 9 gitu nggih. Ini cara sebelum menginjak di bagian ini. Nah, tadi 16-nya dari ini ya, 16. Terus bawahnya ditulis 120, terus bawahnya ditulis 800. Hasilnya yaitu 936. Ustazah ulangi lagi nggih yang bagian ini. Nanti anak-anak menjawabnya yang ini enggak usah nggih, ini ada di orek-orekan kalian. Jadi yang dijawab di modul cara panjangnya yang ini nggih. Ustazah ulangi 4 kali 4. Nah, tulis 16 di sini. Lurus nggih, satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan. Terus bawahnya 3 dikali 4. Jadi di atas ini semuanya dikali 4 ya. 3 dikali 4 tadi berapa? 12. Karena di tempat puluhan ditambahi 01 gitu nggih, 120. Sekarang yang ratusan, 2 dikali 4 berapa tadi? 8 ya. Ditambahi 02 karena tempatnya di ratusan, 800 gitu nggih. Semuanya dijumlah 16, 6 tambah 0 tambah 0 hasilnya 6. 1 ditambah 2 tambah 0 hasilnya 3. Kelihatan ya anak-anak? 1 ditambah 8 9. Seperti itu nggih. Insyaallah paham ya. Ada nanti kalau seandainya kalian belum begitu paham bisa diulang-ulang kembali nggih. YouTube-nya ya, diputar kembali gitu. Ini adalah cara bersusun panjang. Sekarang cara yang kedua. Maaf. Ini bersusun pendek. Ustazah belum jawab karena nanti biar lebih jelasnya bersama-sama ya. Sambil Ustazah tanya satu persatu kepada anak tentang perkalian. Ya, siap nggih? Sama ditampilkan anak-anaknya. Biar anak-anak nggak ngantuk. Ya, amal soleh diperhatikan ya Ustazah. Nanti Ustazah tunjuk ini tadi seperti tadi nggih, soalnya seperti tadi tapi dengan cara bersusun pendek nggih. Yang pertama yaitu adalah tadi seperti tadi.
4 dikali 4 berapa? Siapa yang tahu? Tadi sudah dijawab. 4 dikali 4 berapa? Ya, acungkan jarinya. Yang belum, Mbak Berlian. Amal soleh mic-nya dihidupkan. Yang keras nggih. 4 kali 4 tadi sudah nggih. Berapa? Ayo. Mbak Berlian. Yuk suaranya pundi. Enggak jadi. Oh udah. Oh 16 jawabannya. Ya pinter. 16. Caranya bagaimana menulisnya? Ustazah tulis di sini dulu nggih. 16. Yang ditulis di sini adalah yang satuan. Satuannya adalah 6. Tulis di bawahnya satuan di sini 6. Nah, yang satu ini yang puluhan ini adalah disimpan atau bisa ditulis di atasnya sini, di atas 3 yang puluhan. Nah, nyimpen 1 nggih, ditempatkan di bagian puluhan. Nah, lah ini jangan sampai lupa nggih. Kalau lupa nanti jawabannya juga salah, keliru gitu. Lanjut, yang puluhan yaitu adalah 3. 3 dikali 4 berapa tadi? Yuk siapa yang bisa menjawab? Amal soleh acungkan tangannya. Raditya. Amal soleh mic-nya dihidupkan. Ya, Mas Raditya. Hasilnya berapa? 3 kali 4 nggih 12. Karena tempatnya di puluhan jadinya berapa? Ditulis berapa? Ditambah 01 berapa Mas Raditya? 12 ditambah 01 ya pinter 120 karena tempatnya di puluhan nggih, ditambah 01 120. Nah 120 ini kan masih jawaban 3 dikali 4 ya 120. Tadi karena nyimpen 1, ini adalah di jumlah, jadinya 120 ditambah 1. Oh belum puluhan dulu ya, 12 dulu ya, 12 ditambah 1. Nah 12 ditambah 1 baru ditambahi puluhannya. 12 ditambah 1 adalah 13 nggih. 13 taruh di puluhan nggih. Ditulis ini nggih, 13 sama yaitu yang ditulis 3 dulu. Yang 1 simpen lagi di ratusan. Nah seperti itu. Gitu nggih. Paham? Mana? Oh ini ya. Karena nulisnya miring jadinya nggak lurus. Nggak ada ya. Ustazah ulangi nggih. Nah ini miring. Sebentar. Gini nggih, udah lurus ya. Dah sekarang yang ratusan yaitu tinggal bilangan 2. 2 dikali 4 berapa? Siapa yang tahu 2 kali 4? Ya, oh Mbak Ravenska tadi udah ya. Yang lain Mbak Fiona. Nggih, amal soleh mic-nya dihidupkan. 2 kali 4 berapa? 8. Ya pinter. 2 kali 4 8. Karena tadi nyimpen 1 ditambahi 1. Ya 8 tambah 1 adalah 9. Gitu nggih.
936. Ini adalah cara bersusun pendek ya. Nanti kalau seandainya anak-anak belum begitu paham, bisa diputar lagi lewat YouTube nggih. Insya Allah itu saja nggih materinya. Slide berikutnya Us. Slide berikutnya Us. Slide berikutnya. Lanjut Us. Ya ini adalah kegiatan kedua di modul kalian. Ada 3 soal nggih. Nanti amal soleh dijawab dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu bersusun panjang seperti tadi ya Ustazah terangkan. Yang kedua adalah cara bersusun pendek. Nggih. Ada 3 soal. Seandainya kalian masih bingung, bisa diputar kembali YouTube-nya, nggih. Dan bisa bertanya kepada orang tua kalian di rumah ataupun kakak ya. Insya Allah itu saja nggih materi untuk pembelajaran hari ini, yaitu tadi Ustazah sampaikan yang pertama yaitu makna bersatu dalam keberagaman, yang kedua adalah perkalian bilangan dengan cara bersusun. Itu nggih. Semoga anak-anak tetap semangat di rumah nggih. Insya Allah jangan ditutup dulu nggih. Habis ini ada materi PJOK bersama Ustadz Andi. Dengan olahraga nggih. Cukup sekian materi Ustazah nggih, materi dari Ustazah Iin. Apabila dari awal sampai akhir ada kekurangan, ada salah dari Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat di rumah nggih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak kelas 3A dan juga kelas 3B. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya di rumah ya. Meskipun belum bisa tatap muka ya anak-anak, kita belajar pada pagi hari ini masih melalui Zoom. Yang tidak bisa mengikuti Zoom nanti bisa mengikuti lewat YouTube-nya SDIT. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah belajar sama Ustazah Iin ya untuk materi tematiknya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Untuk kelas 3 ini anak-anak kita masih sama di tema 1. Nanti untuk materinya apa? Cukup anak-anak bisa mengikutinya lewat layar HP atau laptop, komputer anak-anak di rumah masing-masing. Boleh diikuti sampai selesai. Dan ini insya Allah tidak lama ya anak-anak, karena PJOK materinya tidak banyak. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ustadz ini pengen nyapa anak-anak terlebih dahulu yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Itu siapa saja anak-anak kelas 3A dan juga kelas 3B. Coba Ustadz pengen tahu ya kegiatan anak-anak di rumah ya. Minggu kemarin Ustadz belum sempat nyapa kalian. Nah, sekarang Ustadz pengen tahu kegiatan anak-anak selama liburan ya, karena kalian sudah berapa bulan ini tidak ke sekolah untuk tatap muka belajarnya. Gimana? Berapa tahun? Ya, 1 tahunan ya ini malahan. Karena anak-anak belum bisa tatap muka di sekolah, Ustadz pengen tahu kegiatan kalian di rumah, khususnya untuk kegiatan olahraga ya. Mungkin bisa dijawab Mbak Sonia. Bisa mendengar ya Mbak Sonia? Ustadz pengen tahu kegiatan olahraga di rumah itu menyempatkan olahraga apa? Bisa dinyalakan dulu mic-nya. Sepatu roda. Oke, Mbak Sonia ya, biar teman-temannya juga tahu, Mbak Sonia di rumah menyempatkan olahraga sepatu roda. Oke, yang lain, alhamdulillah jazakillahu khairan Mbak Sonia. Coba yang lain Mas Mas Farhan. Oke, Mas Farhan. Bisa ya dinyalakan dulu mic-nya. Mas Farhan apa olahraganya di rumah? Mic-nya belum nyala ya? Ya, belum. Tombol mic-nya itu dipencet. Ya, buntun. Belum ya? Oke, udah nyala. Mas Farhan, gimana? Olahraganya apa Mas Farhan? Bersepeda ya teman-teman. Mas Farhan olahraga di rumah yaitu bersepeda. Oke, cukup tidak jauh-jauh ya, di sekitar rumah, tidak perlu ke jalan raya apalagi nanti membahayakan diri kalian masing-masing. Coba yang lain, Mas Langit yang sudah tunjuk jarinya. Mas Langit bisa. Oke, silakan Mas Langit, apa olahraganya di rumah? Main bola sendiri apa sama adiknya? Oh, sama adiknya. Oke, Mas Langit main bola futsal ya Mas Langit. Ya, yang lain jazakallahu khairan Mas Langit. Sekarang yang cewek, perempuan, Mbak Harisyah Nur Sifa. Ya, coba dinyalakan dulu mic-nya. Mbak Harisyah apa olahraga di rumah? Gimana Us? Oh, sepatu roda, sama kayak Mbak Sonia tadi, main sepatu roda. Mungkin barengan ya? Rumahnya dekat apa jauh ini? Oh, jauh Ustaz. Oke.
Yang lain mungkin nanti ya, pertemuan berikutnya. Oke, minggu depan. Kalau disebutkan satu-satu nanti nggak selesai. Oke, kalian di rumah silahkan anak-anak olahraga apa saja ya. Kalau di rumah mungkin bisa di dekat-dekat rumah, di depan rumah, di halaman rumah, bisa menyempatkan untuk olahraga jalan-jalan, jogging pagi hari, atau tadi sebelum kalian mengikuti Zoom berjemur terlebih dahulu, main badminton ya, silahkan. Yang penting kalian di masa pandemi seperti ini diusahakan untuk salah satu menjaga kesehatan kalian untuk berolahraga. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi anak-anak amal soleh yang mungkin di mejanya untuk modul-modulnya atau bukunya dirapikan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa mengikuti lewat tampilan yang ada di layar HP kalian. Oke, next. Nah, ini anak-anak di kelas 3, temanya 1 ya, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kalau di PJOK masih subtema 2 ya anak-anak. Kalau tadi usiin subtema 3. Untuk materi PJOK-nya yaitu nanti kita mempelajari kombinasi gerak merangkak, berlari, melompat dan meloncat. Nah, kalau di minggu kemarin pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ya, khususnya kemarin kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia ya, khususnya manusia mulai dari lahir sampai dia dewasa. Dia mengalami tahapan yang pertama, dia lahir terus digendong ibunya, terus mencoba untuk merangkak ya, terus diajari jalan sampai bisa berlari, bisa melakukan gerakan lompat, meloncat. Nah, itu semua pasti akan dialami oleh anak-anak juga. Oke, selanjutnya. Nah, Ustadz pengen tanya kalian ya, kapan, diingat-ingat ya, kapan kalian bisa merangkak? Ya, ini udah dulu ingat. Nah, mungkin yang masih ingat ya, kalian pertama kali bisa merangkak itu mungkin masih ingat dulu pas waktu kalian masih kecil ya, belum bisa jalan kan otomatis belajar merangkak terlebih dahulu ya, sama diingat-ingat ya. Terus yang kedua, kalian bisa berjalan itu mulai kapan? Diajari ibunya, diajari bapak ayahnya, diajari jalan. Kalian jalan sendiri mungkin belum bisa, pasti diajari terlebih dahulu. Terus juga diingat-ingat kapan kalian mulai bisa berlari. Nah, kalian sudah bisa merangkak, bisa berjalan, dan akhirnya kalian bisa berlari. Nah, apa masih ingat kalian belajar untuk berlari? Nah, tentu ini kalian sudah mengalami semua ya, sampai kalian kelas 2 ini, kelas 3 ya Man. Kelas 3 kalian sudah bisa, kalau disuruh mengulangi kembali pasti bisa ya, merangkak terus jalan sampai berlari. Nah, dan semua pasti mengalami waktu kecilnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya gerakan merangkak waktu kalian masih kecil. Oke, selanjutnya. Nah, ini diajari berjalan sama ibunya. Selanjutnya ini sudah bisa berlari. Lari semakin dewasa, larinya semakin kenceng ya, semakin cepat. Oke, selanjutnya. Nah, itu semua anak-anak gerakan merangkak, gerakan berjalan, berlari, melompat, meloncat, semuanya termasuk gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor anak-anak? Ya, gerak lokomotor yaitu gerak dengan berpindah tempat. Nah, pindah tempat. Nah, oke, contohnya itu tadi jalan, berlari, melompat, meloncat. Selanjutnya Nah, kita mempelajari ini yang di tampilan layar HP kalian anak-anak, ada gerakan merangkak. Pengertiannya bergerak dengan bertumpu menggunakan 2 tangan, kaki dan lutut. Nah, itu bisa diperhatikan saat merangkak. Posisi tegakkan kepala saat berjalan merangkak ke depan. Arahnya ke depan ya.
Terus yang kedua, posisikan sikap tubuhmu seperti yang digambar. Anak-anak, kalau gerakan merangkak seperti ini ya, kita menirukan gerakan hewan. Contohnya apa? Kalau hewan berjalan seperti yang anak-anak lihat di layar HP kalian. Contohnya hewan kucing ya, kucing itu berjalannya juga merangkak atau yang lain ya. Terus selanjutnya, gunakan pelindung lutut agar tidak terluka saat berjalan merangkak. Nah, ini khususnya mungkin yang di rumah kalian bisa mempraktekannya, tidak perlu pelindung lutut. Kalau kalian prakteknya di lantai ya, itu sudah insya Allah aman ya, tidak akan terluka. Dan yang terakhir, gunakan pakaian olahraga dan sepatu. Ini kalau kalian masuk sekolah, kita praktek bareng-bareng sama teman-temannya juga ya. Selanjutnya nah, tadi gerakan merangkak, sekarang gerakan meloncat. Gerakan meloncat ya, ini tahapannya. Sikap awal, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Terus posisi tolakan, menolak dengan dua kaki. Yang ketiga, posisi melayang di udara, kedua kaki dirapatkan. Dan yang terakhir, diakhiri posisi mendarat dengan dua kaki, lutut sedikit ditekuk ya. Bedanya apa anak-anak gerakan meloncat dan melompat ya, perbedaannya di kaki tumpuan. Kalau meloncat itu nanti menggunakan dua kaki, kalau melompat itu menggunakan satu kaki untuk tumpuannya. Selanjutnya, nah ini gerakan melompat, diawali dari berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, posisi tolakan menolak dengan satu kaki, posisi melayang di udara, kaki dirapatkan, dan diakhiri mendarat dengan dua kaki ya. Tumpuannya menolak dengan satu kaki, nanti mendaratnya menggunakan dua kaki bareng-bareng. Oke, selanjutnya. Nah, ini nanti kombinasi anak-anak. Setelah tadi ada gerakan merangkak, berjalan, berlari, melompat, meloncat. Nah, di kelas 3 kita akan praktek mulai dari kombinasi gerakan berjalan, ya, merangkak, berlari. Nah, nanti barengan ya, bertahapan. Nanti kalau contohnya di akhir slide ini nanti tampilan layar kalian anak-anak ya, kita akan melihat video singkatnya gerakannya seperti apa. Oke, selanjutnya. Oke, selesai ya. Untuk materi di kelas 3 ini kita praktek gerakan kombinasi merangkak, berjalan, berlari, melompat dan meloncat. Nah, prakteknya di rumah seperti apa? Kita lihat untuk video selanjutnya. PJUK 3. Sing 2 enggak usah. Oke, sebentar ya. Kakak kelas kalian, Mbak Berlinta, dia melakukan gerakan yang di rumah. Dia berlari itu sekitar 2 meter, 3 meter. Dia menggunakan botol bekas dan juga tempat minum plastik. Dia praktek berlari, mengambil gelas. Nah, oke, jelas ya. Bisa mempraktekannya di rumah dengan alat yang ada di sekitar rumah kalian.
Anda praktek mengambil gelas dengan cara melompati rintangan dua kaki. Misalkan melompat dan juga meloncat. Nah, itu tadi kalau di luar rumah. Ini Mas Andra kelas 4 ya, kelas 4. Dia prakteknya di dalam rumah juga bisa menggunakan alat seadanya. Selesai. Oke ya anak-anak, itu tadi video singkat teman kalian ya. Anak-anak kelas dulu kelas 3 ya, sekarang kelas 4 juga sudah mempraktekannya di rumah masing-masing. Anak-anak nanti tinggal mempraktekannya ya. Setelah materi hari ini selesai, silahkan dicoba, bisa di luar rumah, bisa di dalam rumah. Yang penting kalian bisa menyempatkan untuk berolahraga di rumah masing-masing. Oke, insya Allah untuk pembelajaran PJOK hari ini cukup ya anak-anak. Nah, nanti dilanjutkan pada pertemuan minggu depan insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan kesemangatan dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.